Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Marsya SPD, Guru Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 2 Kota Cirebon. Bagaimana anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah kalian siapkan buku-buku dan alat tulis? Ya, baik. Anak-anak, sebelumnya kita berdoa bersama dulu ya, agar apa yang akan kalian lakukan hari ini bisa berhasil dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian, isi, dan tujuan pidato persuasif. Bagaimana? Masih ingat? Apa itu pidato persuasif? Ibu ingatkan kembali ya, bahwa pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan yang diikuti alasan-alasan, data, fakta untuk mempengaruhi pendengar agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pembicara. Nah, enak sekali ya kalau kita bisa menjadi pembicara yang diikuti oleh para pendengar. Nah, bagaimana supaya kita dapat berpidato dengan baik dan tujuan pidato bisa tercapai? Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari teknik berpidato, struktur teks pidato, dan ciri kebahasaan teks pidato. Ya, untuk itu silakan kalian ikuti dengan baik agar nantinya kalian bisa berpidato di depan umum dan sukses. Tujuan pidato kalian dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita perlu tahu beberapa teknik pidato yang bisa kalian pilih. Ya. Apa saja ya teknik pidato yang bisa kalian pilih yang kira-kira sesuai dengan keinginan kalian? Nah, kita lihat sekarang beberapa teknik pidato yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah teknik impromptu atau serta-merta. Teknik pidato ini bisa kalian gunakan pada saat kalian memang tidak punya waktu banyak untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalian hanya punya waktu beberapa saat, mungkin pada saat kalian beranjak dari tempat duduk, berjalan hingga sampai ke panggung. Nah, waktu yang demikian singkat harus kalian manfaatkan untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang akan kalian sampaikan nanti. Nah, ini namanya teknik impromptu atau serta-merta. Jadi apa saja yang terlintas dalam benak kalian, langsung kalian ungkapkan di depan umum. Nah, bagi mereka yang sudah terlatih, sudah biasa berpidato, bukan suatu yang sulit. Tetapi untuk pemula memang agak memberatkan. Nah, kalian nanti bisa memilih teknik-teknik yang lain yang kamu anggap cocok untuk kalian ya. Yang kedua, teknik memoriter atau menghafal. Nah, teknik ini bisa kamu
lakukan dengan cara menulis teks pidato terlebih dahulu, kamu hafalkan, kemudian kamu ungkapkan di depan umum dengan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang sesuai. Ya. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik manuskrip atau pidato dengan naskah, atau orang menyebut pidato dengan teknik naskah. Nah, teknik ini bisa kamu lakukan dengan cara menulis teks pidato terlebih dahulu, kemudian kamu berlatih, ya. Setelah berlatih, baru kamu sampaikan di depan umum dengan tetap membawa teks itu sendiri. Namun, dalam menyampaikan pidato, tidak boleh terpaku pada teks. Dan kamu sampaikan dengan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang sesuai. Ya. Kemudian teknik yang keempat, yaitu teknik extemporan atau garis besar. Atau orang menyebut teknik catatan kecil. Nah, bagi orang yang sudah terlatih, sudah biasa berpidato, teknik ini paling tepat. Kita tidak perlu susah payah menulis teks pidato, cukup menuliskan garis besar atau hal-hal penting yang akan disampaikan, kemudian langsung dikembangkan dalam bentuk kalimat-kalimat di depan publik atau di depan orang banyak. Nah, bagaimana anak-anak? Kalau untuk pemula mungkin lebih cocok pakai teks naskah, teknik naskah, atau pakai teknik menghafal. Berarti kalian harus menulis teks pidato terlebih dahulu. Nah, bagaimana sekarang? Apabila kita akan berpidato dan harus menulis teks terlebih dahulu, kita simak penjelasan berikutnya, yaitu tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Nah, anak-anak, struktur teks pidato persuasi itu apa saja ya? Nah, pada pertemuan yang lalu Ibu juga sudah menyinggung tentang unsur-unsur teks pidato. Tidak jauh ya. Unsur-unsur teks pidato sama dengan struktur teks pidato persuasif. Terdiri atas satu, pembukaan, kedua, isi, dan ketiga, penutup. Nah, bagaimana dengan bagian isi itu sendiri atau bagian pendahuluan? Nah, bagian pendahuluan terdiri atas salam pembuka, ya, biasanya dengan assalamualaikum atau dengan selamat pagi atau dengan mungkin salam pramuka atau dengan salam apa, pokoknya di awal perjumpaan dengan orang banyak itu pada saat awal berpidato. Kemudian sapaan hormat, ini ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin dalam kegiatan tersebut. Ini biasanya disebutkan dari pejabat yang dianggap paling tinggi berturut-turut ke yang paling rendah atau pada hadirin secara umum. Kemudian ucapan syukur. Nah, jadi ketiga unsur ini termasuk dalam struktur pendahuluan. Kemudian kita lihat di sini contohnya ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagian salam pembuka ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Nah, itu unsur dari apa? Salam penghormatan. Kemudian marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Nah, itu kalimat atau ucapan syukur. Baik anak-anak, kemudian struktur yang berikutnya adalah struktur isi. Nah, dalam isi ini merupakan inti pidato. Pada bagian isi, terdapat pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, pesan berupa imbauan atau ajakan.
Nah, ini bagian yang paling banyak tentu ya. Contohnya, teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak menimbulkan bencana bagi kita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Kota Cirebon. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan melaksanakan Jumat bersih 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Nah, itu semua termasuk bagian isi. Baik, selanjutnya struktur penutup. Struktur penutup merupakan bagian akhir sebuah pidato. Biasanya penutup pidato tersebut berisi 1. Harapan pembicara terhadap pendengar. Ya, ini biasanya berupa ajakan atau imbauan, ya. Kemudian permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dalam bertutur. Kemudian ucapan terima kasih kepada pendengar, dan yang keempat salam penutup. Ini contohnya. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu bagian penutup. Pada teks ini tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada ucapan permohonan maaf, tapi kalau misalnya ditambahkan juga tidak apa-apa. Mungkin bisa ditambahkan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila terselip kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kemudian bisa ditambah dengan salam penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya. Tapi kalaupun hanya sampai pada ajakan juga sudah cukup. Tapi kalau mau dilengkapi juga boleh, itu akan lebih baik ya. Nah, berikutnya tentang ciri kebahasan teks pidato persuasif. Dalam pidato persuasif terdapat penggunaan kalimat aktif. Yang kedua, terdapat kata sapaan. Ketiga, terdapat kalimat syarat. Keempat, terdapat kalimat ajakan atau persuasif. Yang kelima, terdapat kalimat arahan. Keenam, terdapat kosakata emotif. Ketujuh, terdapat antonim. Kedelapan, terdapat kata hubung. Ya, sebenarnya masih banyak lagi, tapi paling tidak kita bisa mengangkat dari 6 hal ini. Ya, yang pertama, ya, tentang kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Ya, kalimat aktif adalah kalimat yang memiliki subjek aktif melakukan kegiatan tertentu. Ya, umumnya ditandai dengan penggunaan kata kerja berawal me atau ber. Jadi kalimat aktif itu kata kerjanya
berawalan me atau ber. Contoh kalimatnya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Berarti di sini predikatnya menjaga, ya. Predikat kalimat itu menjaga. Ya, berarti subjeknya kita. Berarti kita aktif melakukan pekerjaan. Baik, itu ciri kalimat aktif. Yang kedua, terdapat kata sapaan. Apa ya kata sapaan itu? Kata sapaan itu kata benda hubungan kekeluargaan yang digunakan untuk menyapa orang lain. Contohnya, Bapak, Ibu, adik, kakak, saudara. Itu kan kata benda hubungan kekeluargaan ya. Tapi bisa digunakan untuk menyapa orang lain. Seperti anak-anak kepada Ibu Mar juga menyapa dengan kata ibu ya, padahal maaf, ibu bukan orang yang melahirkan kamu, tapi kalian menyebut ibu sebagai ibu. Itu merupakan kata sapaan ya. Nah, contohnya di sini, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, tuh ada Bapak Ibu, itu kata sapaan. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, penulisannya harus diawali dengan huruf kapital ya. Kalau kata benda hubungan kekeluargaan hanya digunakan sebagai kata benda ya. Misalnya saya mempunyai adik 3 orang. Nah, adik 3 orang, kata adik tidak diawali dengan huruf kapital. Tapi kalau adik sebagai kata sapaan, adik-adik yang saya sayangi, nah, ada yang bisa saya bantu adik. Nah, itu berarti kata adik harus ditulis dengan huruf kapital karena sebagai kata sapaan. Berikutnya, terdapat kalimat saran. Ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, ya. Contoh, sebaiknya pandemi ini bisa dijadikan sebagai momentum refleksi diri. Nah, itu kata-kata sebaiknya, berarti termasuk kalimat saran. Berikutnya, terdapat kalimat ajakan atau persuasif. Ya, kalimat ajakan ini berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ajakan bertujuan agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki pemberi pidato atau orator. Kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Contoh, untuk itu marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Contoh kedua, jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Nah, itu contoh kalimat ajakan. Berikutnya, kalimat arahan. Apa itu kalimat arahan? Kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya, kalimat arahan ditandai dengan penggunaan kata harus, perlu, sebaiknya. Ya, contohnya, kita harus terus semangat dan optimis bila kita harus terus semangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini dengan tidak boleh lelah menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu contohnya. Berikutnya, terdapat kosakata emotif. Ya, kosakata emotif yaitu kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Ya, contoh, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang beriman. Nah, contoh kedua,
Penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Nah, kalimat-kalimat itu sangat menyentuh perasaan kita, yang menggugah perasaannya, maka disebutnya kosakata emotif. Berikutnya terdapat kata antonim. Ya. Apa itu antonim? Antonim itu dua kata yang maknanya berlawanan atau lawan kata. Contohnya, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Nah, di sini ada kata keuntungan dan kerugian. Itu dua kata yang berlawanan atau lawan kata. Contoh kedua, melalui kebersamaan dan gotong royong, semua hal yang sulit bisa menjadi mudah. Pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan persoalan-persoalan yang rumit bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang sederhana. Dalam kalimat itu terdapat kata sulit, kemudian mudah. Kata sulit berlawanan dengan mudah. Pekerjaan berat, ada kata berat, ada kata menjadi ringan. Kata berat berlawanan dengan kata ringan. Berikutnya terdapat kata hubung atau konjungsi. Ya. Apa itu kata hubung? Kata hubung atau konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan antar klausa, antar kalimat, antar paragraf. Ya. Contohnya di sini, pada saat ini perubahan zaman tidak mungkin bisa kita hindari karena kita hidup di tengah-tengah persaingan dunia internasional. Kata karena di sini termasuk konjungsi yang menghubungkan antar klausa, yaitu klausa. Perubahan zaman tidak mungkin bisa kita hindari, dan klausa kita hidup di tengah-tengah persaingan dunia internasional. Ini merupakan hubungan penyebaban, ya, karena dihubungkan dengan kata karena. Contoh kedua, berbagai dampak tersebut perlu menjadi perhatian kita semua agar perkembangan zaman tidak membuat bangsa kita mengalami kemunduran. Nah, di sini ada kata agar. Ini menghubungkan dua klausa, yaitu klausa berbagai dampak tersebut perlu menjadi perhatian kita semua, dan klausa perkembangan zaman tidak membuat bangsa kita mengalami kemunduran. Dihubungkan dengan kata agar. Ini merupakan kata hubung yang menunjukkan hubungan makna tujuan ya, agar berarti tujuannya perkembangan zaman tidak membuat bangsa kita mengalami kemunduran. Kemudian ada kata akan tetapi yang menghubungkan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Ini namanya kata hubung antar kalimat yang akan tetapi itu, ya. Akan tetapi harus kita manfaatkan sebaik mungkin supaya terjadi peningkatan kualitas hidup dalam masyarakat Indonesia. Nah, kata akan tetapi merupakan kata hubung antar kalimat, sedangkan kata supaya merupakan kata hubung antar klausa. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, itu ciri-ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif, ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami apa yang Ibu sampaikan, ya. Dan nantinya kalian bisa menyusun teks pidato persuasif sebagai persiapan untuk berpidato. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa melihat tugas yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu menyusun rangkuman pembelajaran pada hari ini, tulis di buku tugas, lalu kirim ke Google Classroom. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ya, Ibu hanya manusia biasa yang tentu saja tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.